Ya, dengan lolosnya Jepang, Korea Selatan, Australia ke babak perempat final Piala Asia 2023 yang juga pernah tampil di Piala Dunia membuat persaingan menuju tangga juara di Qatar musim ini semakin ketat. Kita akan membahas hal ini bersama pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali dipandu rekan saya Danang Sundoro. Baik, pilihan maupun Anda berada 8 tim, termasuk Jepang dan juga Iran yang meraih tiket terakhir menuju ke perempat final Piala Asia 2023. Bagaimana kita menyoroti persaingan di perempat final ini yang notabene juga dikuasai secara tidak langsung oleh tim-tim yang pernah tampil di Piala Dunia. Ada Jepang, Korea Selatan, juga Australia. Kita coba soroti dengan pengamat sepak bola nasional Bung Akmal Marhali. Selamat olahraga Bung Akmal. Salam olahraga. Bung Akmal, 8 tim perempat final, apakah ada yang menarikkah dalam hari ini? Ya, tentu yang menarik adalah kejutan dari Tajikistan ya. Tim yang baru pertama kali sama dengan Indonesia lolos ke babak 16 besar, tapi secara mengejutkan lolos ke babak perempat final dengan mengalahkan Uni Emirat Arab lewat adu penalti 5-3. Kemudian juga yang mengejutkan lagi Jordan yang mengalahkan Irak, juara Piala Asia 2007 saat digelar di Indonesia dengan menang 3-2. Tapi tim-tim tradisional masih lolos ya, di mana misalnya Jepang juara 4 kali, ada Korea Selatan juara 2 kali, Australia juara 2015, ada Iran juara 3 kali, dan juga Qatar juara bertahan. Yang menarik adalah bahwa Arab Saudi harus menerima kenyataan gagal lolos ke babak perempat final. Tim Roberto Mancini ini awalnya unggul 1-0, tapi kemudian di menit terakhir disamakan oleh Korea Selatan dan akhirnya kalah adu penalti 2-4. Baik, selain Tajikistan yang memberikan kejutan di Piala Asia. Tadi di prolog awal saya katakan bagaimana tim-tim yang tampil di Piala Dunia lah tampil kembali di skup Asia. Nah, ini bagaimana persaingan? Apakah sudah bisa terprediksi sejak dini, Bung? Siapa yang lolos ke semifinal gitu misalnya atau juara gitu? Ya, kalau ada kejutan, ada potensi antara Tajikistan Yordan ya, yang Jordania akan lolos ke semifinal karena kedua tim ini akan bertemu di perempat final di Ahmad bin Ali Stadium. Ini tim yang mengejutkan, yang pastinya sudah memposisikan diri babak semifinal nantinya. Siapakah yang menang, Tajikistan atau Jordan, dua-duanya adalah tim kuda hitam. Kemudian di perempat final nanti bertemu Australia lawan Korea Selatan. Orang kan menyebut bahwa final ideal di Piala Dunia kali ini ya Korea Selatan melawan Jepang gitu kan. Tapi Korea Selatan setelah menggugurkan Arab Saudi, mereka harus kerja keras lagi karena akan menghadapi Australia juara 2015, kemudian 2011. Korea Selatan termasuk tim yang pernah juara Piala Asia juga, tapi mereka sudah tahun 60-an mereka terakhir juara. Artinya ini merupakan momentum buat Son Heung-min dan kawan-kawan untuk membuktikan bahwa mereka tidak kalah pamor dari Jepang yang merupakan peraih juara Piala Asia terbanyak sejauh ini dengan 4 gelar. Kemudian perempat final ketiga yang menarik ya antara Iran dengan Jepang. Nah, ini juga perang bubat bisa dikatakan karena Iran adalah juara 3 kali, kemudian Jepang juara 4 kali. Kedua tim harus saling berhadapan, walaupun secara statistik misalnya Jepang menjadi tim yang paling difavoritkan bisa melangkah ke semifinal. Dan Iran juga harus kerja keras karena di babak 16 besar mereka harus melalui babak adu penalti ketika imbang 1-1 lawan Suriah semalam, tapi kemudian akhirnya bisa menang dramatis 5-3. Nah, perempat final terakhir mempertemukan Uzbekistan dengan juara bertahan Qatar. 2019 Qatar juara dengan mengalahkan Jepang 3-1, dan Qatar saat ini adalah tuan rumah. Ini tim yang kemudian bisa dibilang juga sebagai duel kuda hitam di babak perempat final Piala Asia kali ini. So, Jordania atau Tajikistan yang kemungkinan juga menjadi unggulan untuk bisa lolos dari semifinal? Ya, kalau di semifinal kemungkinan kalau saya sih melihat antara Yordania akan bertemu dengan Korea di semifinal. Kemudian Jepang kemungkinan juga bertemu Qatar sebagai tuan rumah karena Qatar tampil sangat luar biasa sekali, di mana mereka punya striker yang cukup haus gol di penyisian, misalnya Akram Afif yang sudah mencetak 4 gol sementara top scorer, sementara Ayman Hussein yang harus tersisih dari Irak
Ada juga Ayase Ueda, calon top scorer dengan 4 gol, dan pemain-pemain ini akan menjadi akan menjadi kekuatan tim-tim mereka untuk bisa mewujudkan mimpi menjadi juara. Tapi kalau kemudian yang menarik kalau kemudian bisa lolos semifinal, tentunya tim yang belum pernah juara, kan ada Tajikistan, ada Yordan, ada Uzbekistan. Ini tim-tim yang belum pernah juara Piala Asia. Terlebihnya adalah dominasi mereka yang selama ini menjadi jagoan lah di kawasan Asia. Jadi kalau akankah ada juara baru atau akan tetap juara Piala Asia diraih oleh tim-tim yang selama ini memang mendominasi Piala Asia. Baik, kita tunggu saja. Semoga 3 kandidat juara baru bisa memberikan kejutan sampai dengan babak pamungkas lah. Minimal final gitu ya, Bung ya. Betul, kalau saya sih melihat berharap Yordania bisa jadi kuda hitam lah di Piala Asia ini, walaupun memang tugasnya sangat berat karena di semifinal ketemu antara Australia atau Korea Selatan. Baik, Bung Akmal Marhali, terima kasih atas waktunya Bung Janan RRI. Selamat siang, salam olahraga Bung Akmal. Salam olahraga.